Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, semangat ya, walaupun harus belajar dari rumah. Nah, anak-anak, pada kegiatan pesantren hari ini kalian akan belajar dengan Bu Semi. Mungkin kalian baru pertama ya melihat saya. Nah, saya adalah Bu Semi, mengajar IPA untuk kelas 8 dan kelas 9. Nah, anak-anak, sebelum memulai materi, marilah kita buka dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan yaitu tentang sholat sebagai tiang agama. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat belajar walaupun secara virtual. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, mengapa sholat itu dinamakan tiang agama? Nah, seperti kalimat ini ya, barang siapa mengamalkannya, berarti mendirikan agama. Sebaliknya, barang siapa meninggalkannya, berarti membiarkan agama itu roboh. Nah, sholat adalah termasuk rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua setelah bacaan syahadat. Nah, mengapa sholat itu diwajibkan? Bagi setiap muslim atau muslimah itu wajib mengerjakan sholat, yaitu perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kalian tahu ya, Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Nah, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat nanti. Nah, anak-anak, makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Dan jangan sholat hanya karena diperintah saja ya. Nah, untuk selanjutnya, sholat secara etimologi di sini sholat berarti doa. Sholat berarti rahmat. Jadi sholat yaitu suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu yang dinamakan sholat. Nah, dalil yang mewajibkan sholat yaitu pada Quran surat Al-Hajj ayat 77. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Dalil wajib sholat selanjutnya yaitu menurut HR, Bukhari, dan Muslim, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, apalagi sekarang ini adalah bulan Ramadan. Jadi kewajiban umat Islam adalah puasa ya. Jadi puasa Ramadan. Selain itu ada amalan lainnya yaitu ditambah sholat tarawih. Nah, kemudian bagaimana kedudukan sholat? Nah, kedudukan sholat yaitu sebagai tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, pokok setiap masalah ialah Islam. Dan tiangnya ialah sholat. Dan puncaknya ialah jihad fisabilillah. Nah, anak-anak, maka kewajiban kita adalah selalu
menjalankan sholat 5 waktu itu yang wajib ya. Namun ada sholat sunnah, ada sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, dan lain-lain. Nah, kemudian sholat itu adalah ibadah yang pertama diwajibkan. Sholat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW pada malam diisrokan sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga 5. Lalu beliau diseru, "Hai Muhammad, putusanku tidak dapat diubah lagi. Dan dengan sholat 5 waktu ini kau tetap mendapat pahala 50 kali." Nah, ini adalah HR Ahmad, Nasai, dan Tirmizi. Nah, ibadah yang pertama kali dihisab. Nah, sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Nah, ini adalah suratnya ya. Sesungguhnya yang pertama sekali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholatnya. Kemudian sholat yaitu sebagai garis pemisah antara muslim dan kafir. Jadi pembeda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Jadi kalau seorang muslim itu ya melaksanakan sholat, kalau nggak sholat berarti itu orang kafir. Kemudian penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Taha ayat 14. Nah, apa tuh keutamaan sholat? Yang pertama yaitu sholat adalah amal yang disukai Allah. Kemudian sholat dapat menghapuskan kesalahan dan keburukan, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian orang yang kusuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Kemudian sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah disyariatkannya sholat yang pertama yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian mendidik menjadi pribadi disiplin, melatih menjadi pribadi tangguh, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23. Kemudian meninggikan derajat seorang muslim, membersihkan kesalahan dan dosa, melatih hidup secara tertib dan teratur, mengajarkan sifat tawadu atau rendah hati, dan meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Hukum meninggalkan sholat. Jika kalian sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia kafir atau murtad. Kemudian sengaja meninggalkan sholat, tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut, atau kafir amali. Nah, kemudian meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, yaitu wajib menunaikan sholat yang terluput itu. Nah, di sini ibu akan menambahkan bagaimana tata cara sholat. Yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, kemudian bersedekap, selanjutnya membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini ada 2 ya, yang pada umumnya, nah itu bisa milih salah satu. Kemudian tata cara sholat selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Kemudian tata cara sholat selanjutnya yaitu membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah. Nah, jadi setelah kalian membaca surat Al-Fatihah, kalian membaca surat-surat pendek. Nah, ini bebas mana yang paling bisa. Misalkan bisanya surat Al-Ikhlas, ya surat Al-Ikhlas nggak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah ruku. Nah, ruku, nah ini seperti gambarnya, bisa kalian amati ya bagaimana posisi ruku. Nah, ini ada derajat sudut gerakan sholat ya. Kemudian selanjutnya adalah i'tidal.
Setelah i'tidal sujud, kemudian duduk Nah, masih melanjutkan tata cara sholat ya, yaitu duduk iftiras. Kemudian selanjutnya yaitu sujud kedua, seraya membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian yang ke-12, berdiri rakaat yang kedua, diiringi bacaan takbir Allahu Akbar. Nah, sebelum berdiri disunahkan duduk sebentar seperti duduk di antara dua sujud. Untuk tata cara sholat yang ke-13 yaitu rakaat kedua, cara dan sikap rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama, yaitu hanya ada beberapa perbedaan. Nah, kemudian duduk tasyahud awal pada rakaat kedua, kemudian membaca sholawat Nabi SAW. Nah, pada tasyahud awal ini boleh disertai dengan doa yang singkat. Selanjutnya tasyahud akhir atau tahiyat akhir pada rakaat ketiga, yaitu untuk sholat maghrib. Dan yang terakhir adalah salam, yaitu salam ke kanan, kemudian dilanjutkan salam ke kiri. Nah, anak-anak, ini tadi materi tentang sholat sebagai tiang agama. Nah, kesimpulannya mengapa sholat adalah tiang agama? Hal ini yaitu disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi ya, sholat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, pesan Ibu, marilah kita melaksanakan sholat 5 waktu secara disiplin ya. Jangan sampai kita sholat itu hanya karena disuruh. Nah, jadi niatkan dari ikhlas hati kita untuk melaksanakan sholat itu tanpa suruhan. Nah, insya Allah kalau kita dengan kemauan hati kita, maka sholat kita akan khusyuk. Nah, anak-anak, baiklah, marilah kita tutup dengan membaca bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.